Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah, diberi umur oleh Allah untuk kembali menambah pengetahuan kita akan syariatnya Allah. Mudah-mudahan ini tanda Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita karena Nabi SAW beliau bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya itu kebaikan, maka ciri-cirinya apa? Kata Rasul, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pemahaman tentang ilmu agama. Dipermudah untuk hadir majelis ilmu, senang hatinya hadir majelis ilmu, bertambah ilmunya. Lah ini merupakan tanda kata Nabi bahwa orang tersebut dikehendaki kebaikan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, masih tentang berpuasa, yaitu tentang seputar ketika seseorang suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang karena lagi bulan Ramadan dan lagi berpuasa. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa tajibul kafara ala man afsada shoma yaumin min Ramadan bil jima'. Diwajibkan untuk membayar kafarah sekaligus qadha. Jadi qadhanya iya plus kafarah. Begitu juga bahkan takzir. Nah, takzir ini apa? Takzir ini hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim setempat. Nah, jadi sudah wajib qadha, kemudian wajib kafarah karena jima di bulan Ramadan ini suami istri. Kemudian apa? Juga bisa ditakzir, diberi hukuman oleh hakim. Kenapa? Karena ini orang sengaja tidak menghormati Ramadan. Bil jima, dengan berhubungan suami istri. Walau fi duburin au bahimatin. Lah jima di sini mohon maaf, jima yang halal atau yang haram. Baik jima tadi itu memang dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, au fi dubur, atau berhubungan suami istri melalui apa? Lubang kemaluan belakang. Au bahimatin, atau bahkan ketika ada orang berhubungan dengan apa? Hewan misalnya ini. Ini kan apa? Luar biasa ini ya. Sudah jima siang hari Ramadan sama kambing lagi misalnya. Ini kebacut ini berarti. Nah, maka ini dia nanti diwajibkan apa? Terkena kafarah. Nah, ini dengan catatan jika batalnya itu memang karena jima. Yang wajib kafarah ini jika membatalkannya itu dengan apa? Dengan jima. La alal mar'ah, tapi ini yang diwajibkan ini hanya bagi sang suami saja. Istrinya apa juga wajib bayar kafarah lagi? Enggak. Berdua itu yang bayar siapa? Suaminya. Wala alaman jama'a nasian. Begitu juga tidak dikenakan kafarah ini bagi seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia lupa bahwasanya lagi puasa Ramadan, atau dalam keadaan memang nggak tahu bahwa berhubungan suami istri itu dilarang. Nah, tapi ini yang dinamakan dengan apa? Jahil. Nah, tapi jahil tidak tahu ini ada dua, ada tidak tahu yang dimaklumi dan tidak tahu yang tidak dimaklumi, atau dengan bahasa apa? Ada yang disebut dengan jahil ma'dzur,
Jahil ma'dzur apa? Dia tidak tahu dan dia bisa ditolerir dengan ketidaktahuannya. Nah, ini jika satu di antara dua, ya mungkin dia baru masuk Islam, atau yang kedua dia tumbuh jauh daripada para ulama. Jadi memang dia Islam, ya Islam, sholat, puasa, puasa. Tapi dia tinggal di daerah yang nggak terjangkau oleh ulama, tidak terjangkau oleh ilmu. Kemudian dia tidak tahu, dikira puasa ini ya asal tidak makan, asal nggak minum, berhubungan, dia kira boleh. Misalnya ya. Nah, kalau seperti ini tidak wajib apa? Tidak wajib kafarah. Sekalipun tetap wajib qadha. Ya, tetap wajib qadha nanti karena batal. Au mukrohan, atau begitu juga misalnya ada orang yang dipaksa misalnya untuk melakukan hubungan suami istri ini, ya kalau udah dipaksa dibunuh misalnya, ditembak sampai dia tadi itu berhubungan, maka juga tidak diwajibkan kafarah. Ini dia dikatakan tidak wajib kafarah kalau dia memang betul-betul nggak tahu bahwa berhubungan itu dilarang pada siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya ada orang tahu, dia tahu bahwa jima atau hubungan suami istri siang hari Ramadan itu tidak boleh. Hanya saja dia tidak tahu kalau sampai mewajibkan apa? Kafarah. Maka ini tetap terkena kafarah. Jelas ya? Nah, saya ulangi, jahil, ketidaktahuan yang menyebabkan dia tidak dapat kafarah itu apa? Kalau dia sama sekali nggak tahu bahwa itu dilarang. Tapi kalau dia tahu itu dilarang, hanya nggak tahu kalau itu menyebabkan kafarah, tetap kena kafarah. Kenapa? Harusnya ya man alima tahrima syai'in, barang siapa yang mengetahui keharaman sesuatu, wajahila bimuqtadahu, dalam kaidah ini. Dia tahu ini haram, tapi dia tidak tahu apa konsekuensinya, maka dia tetap kena apa? Konsekuensi tersebut. Gitu ya. Wala alaman afsada soma ghairi Ramadan. Dan juga tidak kena kafarah ini yaitu orang yang merusak puasanya tapi bukan puasa Ramadan. Ya, misal puasa Senin Kemis gitu ya. Ya, puasa Senin Kemis misalnya, kemudian ketemu istrinya sampai berhubungan. Misalnya tengah-tengah lagi puasa. Ya puasanya batal yang jelas. Tapi apa wajib kafarah? Tidak wajib. Kenapa? Karena bukan puasa Ramadan. Karena kenapa sih kok sampai merusak puasa di bulan Ramadan dengan berhubungan itu begitu besar? Karena merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Nah, sekalipun itu pasangan suami istri, pasangan halal, dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala larang itu. Nah, ini sudah dilarang, ya bisa membatalkan bulan Ramadan lagi ya. Maka mewajibkan untuk kafarah. Wala alaman aftara bi ghairi jima. Begitu juga ya, tidak diwajibkan membayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya tadi itu tidak dengan berhubungan suami istri. Jelas ya? Misalnya ini pengantin baru, misal ini ya, meskipun ini keliru ya, dalam artian tidak untuk ditiru. Misalnya ini, lu nikah kok bulan Ramadan misalnya ya, untuk menghemat catering misalnya. Sudah Ramadan nikah ya pagi-pagi lagi, tidak ada suguhan nih ya, tidak ada apa-apa. Nah, ini namanya pengantin baru. Ya ganas-ganas ya misalnya ya. Nah, yang sudah nikah mesti paham ya. Nah, ini pengantin baru, lagi apa kesemsem gitu ya. Nah, itu pada siang hari bulan Ramadan menginginkan berhubungan suami istri.
sebetulnya bagaimana caranya biar tidak kena kafaroh? Yaitu jika dia membatalkan puasanya dengan hal yang lain terlebih dahulu. Misalnya dengan cara makan atau minum. Dengan cara makan atau minum sudah batal baru berhubungan. Haram ndak? Yo nemen haram ya. Kita bicara haram ya. Haram, pasti ya haram membatalkan puasa wajib kok. Iya. Kemudian yang kedua, wajib qadha. Ya jelas wajib qadha. Tapi akan tetapi apakah kena kafaroh? Tidak. Kenapa? Dia batalinnya itu bukan dengan cara apa? Jima. Melainkan dengan cara makan, dengan cara minum. Bahkan ini lebih unik lagi dikatakan oleh ulama. Oke, kalau membatalkannya dengan jima, kafaroh. Kalau membatalin pakai makan dulu baru jima, maka apa? Wajib enggak? Enggak kena kafaroh. Iya, makan dulu baru jima. Maksudnya apa? Intinya dia membatalkan puasa ini bukan dengan jima gitu ya. Dengan makan. Bahkan ulama mengatakan ini misalnya bareng, ya jima bareng makan misalnya. Meskipun ini tapi disebutkan oleh ulama. Bagaimana? Juga tetap tidak kena kafaroh. Kenapa? Karena di waktu yang sama ya, dia melakukan dua hal yang mana yang satu menyebabkan kafaroh, yang satu mencegah kafaroh. Maka gudima al-mani, lebih didahulukan dalam fikih yang mencegah daripada terkena kafaroh, yaitu ada makan tadi itu. Ya, seperti itu ya. Wala alal musafir wal marid. Begitu juga tidak dikenakan kafaroh orang yang berhubungan suami istrinya tidak berdosa. Maksudnya apa? Dia memang orang yang diberi keringanan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Kenapa? Musafir misalnya. Iya, dia bepergian. Ya. Kemudian misalnya dia tidak puasa berhubungan suami istri. Tidak masalah, ya. Wal marid atau misal sakit, tapi ini sakit jima, ya. Nah, ini misalnya ini ya contohnya. Apakah kena kafaroh? Maka tidak. Wa kadza in zanaya. Ya. Begitu juga naudzubillah min dzalik. Kan tadi dikatakan ya, saya katakan di awal ditutup sebagian apa misalnya. Yaitu berhubungan suami istri. Lah kalau zina, apakah kena kafaroh? Tidak. Kenapa? Karena apa yang mereka tanggung jauh lebih besar daripada hanya sekedar pembayaran kafaroh. Ya. Ya, karena nanti konsekuensinya lebih besar. Ya. Wala ala man dhanna annahu lailun fatabayyana naharan. Begitu juga misalnya ada orang yang mengira ini sudah maghrib. Ya misalnya tadi dia pengantin baru nunggu berbuka misalnya. Ya, kemudian sudah gelap dikira berbuka, akhirnya dia berhubungan suami istri. Lah kok ternyata setelah sekian jam kemudian lu baru adzan dulu, ya Allah mendung ini dari tadi. Tapi memang betul-betul dikira sudah apa? Sudah malam. Bagaimana? Apakah wajib qadha? Mesti wajib qadha. Tapi apakah kena kafarah? Enggak. Bahkan mumpung ingat ini ya, berbuka itu kan yang paling afdol, apa yang kemarin kita sebutkan, juga yang afdol itu yang diteliti kehalalannya, ya kan? Sehingga sebagian solihin, bahkan kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab, itu kalau berbuka puasa bukan makan, bukan minum, tapi apa? Berhubungan suami istri. Kenapa? Kalau minuman itu ada resiko syubhat, gitu ya. Makanan ada resiko syubhat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita makan telur lah. Telur ini syubhat. Dalam artian apa? Telur ini dari ayam. Ayam ini, telur ini punya siapa? Punya fulan, dari ayamnya. Ayamnya ini beli dari mana? Kemudian ayamnya dulu itu makannya makan apa? Makan rumputnya orang apa enggak? Ala kulli hal masih ada celah apa?
syubhat di dalam makanan itu. Tapi yang paling halal yang dimiliki itu apa? Ya istrinya. Akhirnya mendatangi istrinya. Nah, sebagian seperti itu. Nah, sudah jelas ini insya Allah ya. Jadi diwajibkan tadi itu kafarah bagi seorang yang merusak puasa siang hari Ramadannya dengan berhubungan suami istri. Wahia, lah oke, kalau gitu kafarahnya itu berupa apa? Berupa apa? Itqu raqabatin. Yang pertama ini secara berurutan tartib ya, secara tartib. Dalam artian apa? Dia tidak loncat ke kafarah yang berikutnya melainkan hanya karena sebab tidak mampu yang sebelumnya. Itqu raqabatin mu'minah, yaitu yang pertama membebaskan budak yang beriman sama Allah Ta'ala. Salimah minal uyub, yang mana budak ini disyaratkan harus budak yang bersih daripada segala kekurangan pada diri manusia. Maksudnya apa? Anggota badannya utuh, kemudian dia ini bukan seorang yang gila, ya, dia terbebas, dia bersih, selamat daripada aib yang mana allati tukhillu bil amal, aib yang sekiranya bisa mengganggu atau mengurangi daripada pekerjaannya dia tadi itu. Tapi kalau kurangnya itu, misal dia ini budak ini nggak utuh, kurang, tapi kekurangan yang ada pada dirinya itu nggak sampai mengurangi performanya dia dalam bekerja, maka tidak apa-apa. Misalnya apa, dikatakan ada orang ya, naudzubillah min dzalik, misal kelingkingnya ini putus, misalnya ada budak yang kelingkingnya putus, dibeli dibebaskan buat kafarah, boleh, cukup. Atau misalnya ada daun telinganya ini yang apa? Yang robek, atau dari hidungnya, atau apapun daripada tubuh ini kekurangan, tapi kekurangan ini sekiranya tidak mengganggu performa kerjanya dia. Maksudnya kerja ini apa sih? Ya bisa bersih-bersih, ya bisa mengangkat barang, dan lain sebagainya. Nah, yang penting itu selamat, maka cukup. Nah, tapi kalau zaman sekarang, rasanya sudah nggak ada lagi ya budak ini. Duh, Islam kok ngajari perbudakan? Kebalik. Justru Islam itu hadir melepas daripada praktek perbudakan. Banyak sekali di dalam fikih ini tata cara seseorang itu berminta maaf kepada Allah, yaitu dengan membayar kafarah, itu pasti rata-rata dengan pembebasan budak. Jadi justru Islam ini mengajarkan apa? Pembebasan budak, baik itu dengan kafarah, ya, kemudian baik itu dengan pembayaran diyah, ya, kemudian fadilah-fadilah daripada pembebasan budak. Lah itu banyak sekali. Fa'illam yajid, ketika seseorang tidak mendapati daripada budak, ya bisa jadi karena budaknya yang tidak ada, atau memang tidak mampu untuk membeli budak, maka baru loncat ke level yang berikutnya. Fa'illam yajid, jika dia tidak mendapatkan itu, shoma syahraini mutatabi'ain, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Misalnya kok tengah-tengah bulan terputus, sekalipun karena udzur, karena sebab sakit, kata mas-mas atau mbak-mbak Pertamina apa? Mulai dari nol lagi. Iya, mulai dari nol lagi. Nah, jadi pertengahan sudah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, pedot, balik dari nol lagi. Dan karena ini kafaroh ya, karena ini kafaroh dan kafarohnya itu wajib,
maka dia harus tabyitu niyah, menginapkan niat. Dalam artian apa? Niatnya harus malam hari sebelum subuh. Karena ini bukan puasa sunnah, ini puasa wajib. Kemudian harus dengan niat apa? Sebagai kafarah. Fa'ilam yakdir, ketika seseorang tidak mampu, ya mungkin karena dia ini sudah tua sekali, atau mungkin ada penyakit, ya maka at'ama sittina miskinan kulla yaumin muddan, maka sebagai gantinya yaitu memberi makan 60 orang miskin, kulla wahidin muddan, masing-masing di antara mereka itu sebanyak apa? Sebanyak 1 mud daripada makanan pokok. Ya, 1 mud daripada makanan pokok. Nah, jadi ini berurutan ya. Nggak bisa orang misalnya naudzubillah min dzalik berhubungan siang hari bulan Ramadan yang membatalkan puasanya. Wes saya tak traktir bukber ya. Berkedoknya apa? Bukber. Masya Allah ini ngundang para fakir miskin ya. Padahal sebagai apa? Pembayaran kafarohnya. Oh, udah bisa. Kamu mampu puasa 2 bulan. Udah bisa kamu apa? Ganti dengan bayar apa? Bayar 60 makan miskin ini tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi pertama tetap membebaskan budak. Bebaskan budak tidak bisa, baru. Ya wis, puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan tidak bisa. Ngasih makan 60 orang miskin. Ada kisah menarik dan ini hanya the one and only ya, tidak ada lagi. Yaitu di zaman Nabi SAW ada orang tua fakir, beliau mengaku salah sama Nabi. Ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa? Saya jima dengan istri saya siang hari Ramadan. Ya wis kalau gitu bebaskan budak. Maka dia bilang, saya ini orang fakir ya Rasulullah, tidak bisa beli budak. Ya wis kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dijawab, ya Rasulullah, saya ini tua renta, tidak mampu saya untuk berpuasa. Ya wis kalau gitu yang terakhir, kasih 60 miskin makanan. Setiap 1 miskin 1 mud. Dia pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di sini yang lebih miskin dari saya. Ya wis, akhirnya kata Nabi ya, diambilin sama Nabi kurma yang banyak, dikasihkan ke sini, bagikan ke 60 orang itu, supaya untuk melepas daripada apa? Kafarohnya tadi. Ya, ini rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabatan tadi dulu. Airnya nek mau dibagi tidak apa itu? Ya. Hah? Iya. Ya Allah. Saya pun udah ganti posisi mesti. Mana Abdul Qadir?
Enak-enak. Enak itu ya. Soalnya ini tidak dicampur absolut beda. Enak-enak Alex seperti itu. Allahu Akbar. Kok sudah dibawa? Ya minum minum. Nah, nah. Kita lanjutkan ini dulu sedikit. Wa tasqutul kafarah biturubil junun wal maut fi asna'in nahar la bi maradin was safar. Ya. Dan kewajiban kafarah ini bisa menjadi wajib karena sebab munculnya tiba-tiba gila atau wafat di siang hari bulan Ramadan itu. Iya. Setelah dia tadi ini berhubungan suami istri, dia mikir ya Allah, ya apa ini saya wajib kafarah. Tegang pikirannya, pedot sarafnya misalnya. Terus gila. Nah, ini gimana? Gugur kewajiban kafarah. Atau malah saking takutnya sama Allah, ya Allah ya apa saya ini tet mati. Gugur kewajiban kafarahnya. La bimarad was safar. Tapi tidak menjadi gugur gara-gara sakit. Greges gara-gara kepikiran bayar kafarah ya. Was safar atau malah ditinggal pergi. Juga apa? Juga tidak menggugurkan kafarah. Wala bil i'sar. Allah. Dan juga
tidak bisa menjadi gugur karena sebab dia menjadi orang yang tidak mampu. Tidak mampu, saya tidak mampu. Apakah ketika dia tidak mampu, ya apa ceritanya Nabi tadi ini? Nah itu khususnya bagi Nabi. Ya dia tidak mampu, akhirnya dikasih sama Nabi. Nah, setelah dikasih sama Nabi kan mampu berarti. Saat itu juga dia langsung bagi-bagi ke 60 orang itu. Jadi bukan berarti saya tidak mampu bayar apa kafarah, apa berarti gugur, tetap wajib. Nanti ketika kamu wajib, ketika kamu mampu langsung wajib. Walikulli yaumin yufsiduhu kafarah. Dan setiap hari dia dia berjima, maka setiap hari itu pun berkelipatan dia wajib. Jadi bukan berarti misal selama Ramadan 5 kali berhubungan suami istri, merusak puasanya dengan jima 5 kali. Ya 5 kafarah. Tidak bisa dijadikan satu. Seperti itu. Sehingga sebagai penutup, konsekuensi daripada orang yang merusak puasanya dengan berjima itu ada 5. Apa aja? Yang pertama yang jelas al-ithim, dosa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-qadha, wajib mengqadai nanti. Yang ketiga apa? Al-kafarah, wajib membayar kafarah yang tadi itu. 3 itu ya. Bebasin budak kalau udah bisa, puasa 2 bulan, kalau udah bisa apa? Ngasih makan 60 orang. Yang keempat adalah takzir, yaitu dia bisa mendapatkan hukuman daripada hakim. Karena ini orang tidak menghormati kemuliaan Ramadan. Harusnya takzir ini diberlakukan ya di daerah kita ini. Ya siang-siang bulan Ramadan ya Allah, ngeri sekali loh. Ngeri sekali. Enggak, saya tuh ya apa ya, maksudnya gini loh. Hidup di dunia ini sebentar gitu loh. Puasa ya cuman setahun sekali, cuman 30 hari, sehari pun tidak full, hanya 12 jam kurang lebihnya. Loh kok tidak puasa? Padahal 1 hari dari Ramadan yang terlewat, yang tidak dilaksanakan puasanya, itu fadilahnya. Sekalipun setelah itu diqadai selama 1 tahun, maka setahun dia berpuasa untuk mengganti fadilahnya sehari Ramadan itu tidak bisa. Tapi kalau kita bicara soal mengqadainya, ya sehari, diqadainya sehari. Ya, di Ramadan puasanya tidak puasa 3 karena sakit atau apa, maka nanti qadainya ya 3. Tapi jika kita membahas masalah fadilah yang ditinggalkan oleh orang yang mampu puasa tapi tidak puasa, itu sekalipun diganti pahalanya setahun puasa, setahun yang nggak ada Ramadannya ya, maka setahun itu tidak bisa menandingi fadilah 1 puasa yang terlewat daripada bulan Ramadan. Maka dari itu ya jangan sampai kita remehkan ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Allah. Setiap umatku ini kata Nabi berpeluang dapat maafnya Allah. Berpeluang, Allah Maha Karim, Allah Maha Pemaaf. Illa al-mujahirin kata Nabi. Tapi ada pengecualian, yaitu mereka yang terang-terangan menampakkan penentangannya sama Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak ngawasi dia. Dan dengan gampang, dengan mudahnya, bahkan dengan bangganya. Ada satu kejadian yang ini nggak bisa saya lupakan. Waktu itu dipost di pokoknya akun terkenal di Tuban banget kalau nggak salah. Kayak iya, sampai saya akhirnya diblokir. Bikin konten niatnya lucu-lucuan, tapi tidak lucu. Ya, nek di selain Ramadan kayaknya lucu. Ya dia bikin konten nggak bisa lupa ini anak. Soalnya apa? Geremet gitu loh. Tempatnya dekat rumah lagi, warungnya itu. Tapi wes kadung. Jadi bikin konten dia tuh naik motor gitu ya, naik motor sambil disuting gitu ya. Apa tulisannya saya lupa. Dia dari perempatan situ terus tahu-tahu belok. Jadi kerekam mebel apa ini. Dia dari sana itu belok ke sini,
ke Al-Falah mana itu yang sebelah masjid? Al-Falah 1 ya. Terus depannya Alfa itu ada warung apa? Konco Dewi apa itu ya? Masuk situ dia. Jadi kayak guyon-guyonan loh, naik motor terus lu menggok sendiri motornya. Menggok sendiri terus pesan makan, becek atau apa gitu terus dimakan sama dia. Di siang hari bulan Ramadan dia bikin konten itu, dia batalkan puasanya itu, dia rusak kehormatan Ramadan dan dipost tanpa ada rasa malu sedikit. Spontan anak tulis jangan normalisasi kemaksiatan di Kota Tuban. Langsung diblokir. Ya alhamdulillah tambah senang, enggak bisa ngelihat yang kayak gitu lagi akhirnya. Lu ini ngeri nih hadirin. Kullu ummati mu'afa katanya Nabi. Setiap umatku tuh berpeluang dapat maafnya Allah, kecuali yang seperti itu. Lu balanya Allah turun tuh ya seperti kayak gitu itu tadi. Kita tidak merasa kita suci ya. Kita semua pendosa, tapi ini bukan dia mau berdosa. Dia menganggap ini kecil indallah, tidak ada artinya. Ya saya makan, ya tinggal makan, urusan saya sama Allah. Urusan kamu besar ini. Dan ketika ada anak-anak kecil yang melihat itu, dia akan merasa, oh aman ternyata yang batalin puasa bukan cuma saya. Oh ini loh, sampai dibikin kayak gini, ini kan tidak ada takut sama sekali sama puasa, berarti sama Ramadan. Padahal Allah Ta'ala sangat menghormati Ramadan. Dalam artian sangat memuliakan. Nabi SAW sangat memuliakan Ramadan. Sehingga siapapun yang merusak kehormatan Ramadan ini dihinakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Berikutnya kita akan bahas yaitu tentang pembayaran fidyah bagi yang enggak mampu berpuasa Ramadan. Mungkin ada yang ditanyakan seputar ini atau yang lain, monggo. Iya, kalau sembuh lagi ya iya. Kalau sembuh lagi ya iya. Ini mau saya saat terus ya gitu. Apalagi gila-gilaan. Ya. Ya. Dia baru tahu kalau hubungan suami istri terlarang atau dia lewat kajian sudah di sini. Ya, yes, salam. Apakah ketika dia sudah tahu kalau itu harus membayar kafarat dan sebagainya, wajib dia untuk melakukan itu? Nah ini masalahnya tadi itu, yaitu masalahnya gini, kan dia dianggap tidak tahu ya kan. Nah sekarang masalahnya dia masuk kategori mana ini? Dia enggak, maksudnya waktu itu dia termasuk orang yang nggak tahu dan ma'dzur. Maksudnya apa? Ketidaktahuannya itu bisa ditolerir apa enggak? Ya yang pertama berarti ini orang baru masuk Islam enggak? Oh enggak, kayak bayi misalnya. Oke, berarti tidak baru masuk Islam ya. Yang kedua, dia hidup di tengah hutan apa di daerah yang bisa banyak ulama yang bisa dia datangi untuk mempelajari ilmu. Jika memang jauh dari ulama, dalam artian apa? Atau kalau zaman sekarang ya dengan apapun yang bisa digunakan daripada medsos apa. Nah kalau misalnya dia jauh dari ulama, dia pun bisa ditolerir. Tidak tahu, tapi di sekitarnya ada ulama, tetap wajib membayar kafar. Kenapa? Karena itu min taksirihi, daripada kecerobohannya dia. Padahal sebuah kewajiban bagi dirinya dan semua muslimin muslimat untuk mempelajari hal-hal yang terkait sama puasa. Nah, seperti itu. Nah, kecuali tadi itu ya, kalau dia jima di siang hari Ramadan, naam. Jika tanpa udzur ya, maksudnya dia bukan musafir, dia bukan orang sakit, maka apa? Dosa dan seterusnya itu, dan wajib kafar. Tapi kalau batalnya itu bukan karena sebab jima, maksudnya kayak tadi itu. Dia makan atau dia minum setelah batalnya berarti gara-gara jima enggak? Enggak. Dia batal karena sebab makan atau minum. Setelah itu baru jima, tidak wajib kafar. Kenapa? Karena perusakan puasanya bukan dengan jima. Ya. Itu yang terkait hanya soal kafarohnya aja. Ini dosanya, wajib kodoknya. Oh iya tadi yang terakhir belum.
Yaitu yang kelima apa? Wajib imsak. Imsak itu apa? Imsak itu tetap menahan sisa harinya sampai maghrib dengan menahan apa yang harus ditahan orang yang berpuasa. Jadi misalnya jimaknya jam 12 siang. Ya kan? Loh, apa wes setelah itu dia bebas makan minum? Puasa bedug lah ini ya. Enggak. Dia tetap dituntut oleh syariat untuk berpuasa, imsak bahasanya itu. Sampai maghrib. Ya tetap wajib qadha, ya tetap dosa. Ya apa namanya? Bisa kena ta'zir, juga termasuk kafarah. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Jelas insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya Sayyid Al-Alama Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau ini membahas seputar haul muskilatiz zawaj. Yaitu pentingnya mengedepankan urusan menikah. Apalagi di zaman sekarang ini hadirin. Makanya Nabi SAW kan bersabda apa? Man tazawwaja faqad akmala syatra dinih, ya aukamakal. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Ya, falyattaqillah fi syatril baqi. Maka bertakwalah kepada Allah di setengah sisa yang lainnya. Jadi barang siapa yang sudah menikah, maka dia itu sudah melengkapi setengah daripada agamanya. Kenapa? Karena ujian terbesar daripada umat manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, adalah pada lawan jenis. Ini ujian yang terbesar. Sehingga jika seseorang itu sudah menikah, itu setengah daripada keimanannya itu apa? Sudah insya Allah terjamin. Makanya riwayat Nabi SAW beliau bersabda apa? Yang maknanya kesimpulannya, ketika seseorang kemudian tertarik karena melihat perempuan di luar sana dan dia sudah menikah, maka datangilah istrinya. Karena pada hakikatnya semua perempuan itu apa? Sama. Nah ini sudah diberi karunia oleh Allah Ta'ala dengan menikah. Dengan apa? Dengan memiliki yang halal, kan gitu. Memiliki yang halal. Makanya dalam istilah zina itu ada yang disebut dengan zani muhson. Zani muhson itu apa? Yaitu orang yang sudah pernah menikah, ya, berhubungan dalam menikah, masih zina di luar sana. Padahal dia ini seorang yang muhson. Ahsana yuhsin itu apa? Menjaga. Dalam artian apa? Loh, orang ini tuh sebetulnya dia tuh orang yang sudah terjaga. Karena sebab memiliki pasangan. Dalam artian apa? Mohon maaf. Ketika dia timbul syahwat sebagai manusia normal ya, justru nek laki-laki dari syahwat yo kaum apa namanya? Kaum apa? Pelangi atau apa? Enggak, apa namanya? Lembak gitu loh, ha? Ya LGBT dan wali wasabi ya. Enggak, apa lembek-lembek letoy gitu loh. Boti dan lain sebagainya itu ya. Loh ini justru aneh ini adalah lelaki tidak syahwat. Nah ini lelaki ketika dia syahwat dan sudah menikah, dia ini muhson. Muhson dalam artian apa? Datangi istrinya, dia akan terjaga. Jadi syahwat mendatangi istrinya, voltasenya turun lagi. Voltase meningkat, datangi istrinya turun lagi. Ini yang paham yang sudah bersuat, yang sudah menikah. Yang tidak nikah apa ini pikirnya? Makanya cepat nikah ya, yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat datang jodohnya ya, amin ya rabbal alamin. Yang terbaik pokoknya. Nah seperti itu. Jadi muhson ini apa? Dia ini terjaga. Ada istrinya, kok malah berzina?
maka ini hukumannya berbeda dengan yang ghairu muhson. Yang ghairu muhson ini apa? Lelaki yang memang belum pernah menikah. Berzina hukumannya apa? Dicambuk dan ditagrib, diasingkan dari tempat daerah dia berzina itu, daerah tempat tinggalnya, selama 1 tahun. Kenapa diasingkan? Karena orang itu akan teringat dengan traumanya dia. Misal orang masih tinggal di daerah yang dia pernah bermaksiat di situ, maka dia akan cenderung bermaksiat. Misalnya, mohon maaf, orang terbiasa rutinan minum toak misalnya. Setiap siang dia kumpul di pos itu dulu minum minuman keras. Wes setelah itu dia kerja di mana misalnya, terus pas pulang kampung dia lewat di situ dulu lagi minum minuman keras misalnya. Maka pasti apa? Akan tertarik dia tadi. Atau misalnya naudzubillah ada orang biasa berbuat zina di satu tempat, di tempat berzinahan, maka dia ketika melihat tempat itu akan teringat, sehingga apa? Akan tertarik tadi itu dirinya. Tertarik juga ininya. Maka dari itu al-bi'ah itu sangat menentukan daripada pola pikir seseorang, maka diuncal loh, diasingkan dulu selama itu ghairu muhson. Tapi kalau muhson, dia sudah dikatakan apa? Setengah imannya ini loh terjaga. Dia sudah punya istri. Kok tetap seperti itu? Ya diantem indah saya, dirojem, dipendem segini, tinggal kepala diantemi sampai mati. So, karena ini nih muhson, kamu ini muhson, kamu ini terjaga. Lu kenapa? Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu pernikahan ini sangat penting untuk menjaga diri dan menjaga apa? Umat. Ada salah satu nasihat seorang ulama, saya lupa ya. Kalau nggak Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau salah seorang daripada para ulama, yang mana beliau itu mengatakan apa? Ketika berada di zaman fitnah, dan itu apa yang kita lihat pada zaman sekarang. Zaman fitnah ini maksudnya apa? Laki perempuan itu kumpul kebo itu bukan lagi hal yang tabu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi laki perempuan tanpa status pernikahan kemudian menginap bersama, ya, itu bukan lagi dianggap hal yang aneh di zaman kita saat ini. Bahkan mohon maaf, ya Allah, ketika seorang baru menikah mendapati istrinya tidak lagi perawan, maka itu hal yang biasa di zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, salah seorang ulama ini pendapat beliau ya. Beliau sampai mengatakan ketika ada di zaman fitnah, kok seseorang itu punya modal berangkat haji dan modal menikah. Nah, ini mana ini yang salah satu? Modal haji dulu apa menikah dulu? Menikah dulu. Menikah dulu. Kenapa? Karena ini diutamakan untuk apa? Menjaga dirinya tadi itu daripada fitnah akhir zaman. Sepenting itu, sepenting itu. Ya. Nah, ini kata indah sekali bahasanya Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ayyuhas sada al-kiram, wahai para tuan yang mulia, inna zawaj mabda' takwinil usar. Inna zawaj mabda' takwinil usar. Adanya prosesi pernikahan itu merupakan awal mula daripada apa? Pembentukan keluarga yang baru. Dua keluarga yang apa? Yang tidak berketerkaitan, kemudian ada di antara mereka yang menikah, maka dua keluarga besar ini akan apa? Akan jadi satu. Akan jadi satu. Wa madarul umran, sebagai apa? Tolak ukur kemakmuran daripada keluarga. Wa sabab numuwil umam, sebab berkembangnya tadi itu umat. Ya, beranak pinak dan seterusnya. Wa aunun ala nizamil hayah, semakin membantu daripada keberaturan daripada kehidupan ini. Wa ba'itsul lil umam ilal amal, semakin mendorong orang untuk bekerja keras. Ya. Wa wasilatun lihana'il aish, menjadi wasilah daripada ketenangan hidup, wa sa'adatil mujtama', dan kebahagiaan daripada masyarakat. Jadi ini bukan soal individu.
Ya, berapa banyak orang tadi itu yang karena sebab pernikahan dia mendapatkan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelum dia tadi itu menikah. Daripada ketentraman, daripada banyaknya apa? Saudara, daripada banyaknya apa namanya? Peluang-peluang kesempatan yang sebelum nikah itu ketutup. Setelah menikah terbuka. Kemudian semangat untuk bekerja. Kenapa? Ada tanggung jawab sekarang. Ada anaknya orang yang digondol ini, ya yang perlu dipakani, ya, perlu dikasih apa kebutuhannya misalnya. Nah, kemudian saling bertetangga, ya kan? Keluarga saling bertetangga, mujtama masyarakat akan semakin sehat. Kaifala, bagaimana tidak disebut demikian? Ya, sedangkan pernikahan ini memutus daripada rusaknya akhlak. Ya, ketika ada pernikahan, maka masing-masing daripada keluarga ini akan minimal akan mengkontrol daripada anggota keluarganya. Dari keluarga suami ya melihat mungkin dari keluarga istrinya ada yang kurang dibantuin. Mungkin dari keluarga suami ada yang kurang, keluarga yang istri ikut membantu menyorot daripada perbaikan akhlak, perbaikan ya banyak daripada hal. Wa mani'un lidabiri syurur bainal usar, mencegah daripada keburukan pertengkaran antara keluarga-keluarga. Wong semuanya family misalnya ya. Semuanya family. Apalagi biasa di kampung-kampung juga kan nikahnya tidak jauh-jauh. Ini nikah sama misalnya ini, sama ponaan ini. Sak kampung ini diurut ya saudara semuanya. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Guyup rukun gitu ya, enak. Ada satu kena masalah misalnya, wah semuanya ikut. Ada satu sakit ya, rumah sakit full ya, sampai ngemper misalnya di depan apa kamar lo. Memang seperti itu, guyup rukun. Nah itu gara-gara apa diantaranya? Gara-gara ada zawaj. Gara-gara ada tali yang menyambung, yang menjembatani di antara mereka yang disebut dengan ikatan pernikahan. Wa fatihun li babil mawaddah bainan nas. Pernikahan ini membuka pintu kecintaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dia tidak kenal sama mertuanya, misalnya. Dia tidak kenal sama keluarganya, istrinya, yang siapapun itu. Tapi karena menikah, mengenal dengan mertuanya, orang baru. Mengenal dengan ya keluarga istrinya siapapun itu. Ada mawaddah ada di situ. Fakam min syakhsin munfarid fi hayatih laisa lahu nasir. Berapa banyak kata Said Muhammad, indah sekali bahasanya. Berapa banyak orang sendirian jomblo dalam dirinya laisa lahu nasir. Tidak ada yang mendukung. Wis terombang-ambing gitu. Akan tetapi ketika dia menikah, ternyata apa? Sara bi asharihi azizal janib, maufural karamah, mahfudul ghaibah. Ternyata setelah dia tadi ini menikah, Masya Allah, terangkat ya dirinya tadi ini. Masya Allah, kamu ini punya potensi yang luar biasa. Kamu ini gini. Dibantu sama keluarganya. Ya, keluarganya membantu, keluarga istrinya membantu, digabungkan, meledak dia tadi. Azizal janib, menjadi orang yang dimuliakan. Ya, maufural karamah, mendapat kemuliaan. Mahfuzul ghaibah, sekalipun dia tadi itu enggak ada misalnya, dia akan terjaga tadi. Nah, seperti itu. La ilaha illallah. Wa kam tara min khamilin mayyitil amal. Berapa banyak kamu lihat orang-orang jomblo yang bahasanya Said Muhammad ya, mayyitul amal, tidak punya lagi angan-angan. Mohon maaf, dalam artian apa? Apa yang terjadi di depan, boh, wallahu a'lam. Boy, saya ini tidak tahu. Saya ini siapa, saya kadang lupa saya ini siapa. Misalnya ya, saya ini mau ngapain, yombo. Saya mau gimana, yombo. Akan tetapi, ishtadda bizawad azruh. Wasara fil haya udwan amilan nasyaitan. Dia sebelum nikah, wis terombang-ambing, sudah jelas. Tapi gara-gara mengikuti sunnah Nabi yaitu menikah, ternyata semakin tertata jalan hidupnya tadi. Ya, dia hidup menjadi seorang yang amilan, seorang yang aktif apapun profesinya.
Ya, apapun yang dia kerjakan, nasyuton, semangat. Kenapa? Li'annahu bizawaji sya'ura biwajibat kana ghafilan anha. Karena gara-gara dia menikah, akhirnya dia sekarang mulai melakukan banyak sesuatu yang dulu dia nggak pikirin. Kenapa? Sekarang punya tanggung jawab. Mohon maaf, mungkin dulu-dulunya apa? Santai-santai, leyeh-leyeh. Ya ngidupi diri sendiri misalnya ya. Apalagi misalnya masih dapat sangu dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah menikah, ini sekarang nahkoda kapal ini ya. Ini kapal mau dibawa kemana ini? Terombang ambing, dihantam badai sana sini. Ya nanti token titit, ya nanti butuh pempes, ya. Nanti butuh susu, butuh ini dan itu. Maka hal-hal yang dulu dia tidak terfikirkan, sekarang terfikir, hadirin. Istrinya pengen jajan, istrinya pengen ini. Dan ketika istri itu menginginkan sesuatu, ini yang tahu yang sudah menikah ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya qarib insya Allah ya. Seorang lelaki itu taruhannya ada di mana ketika istrinya pengen sesuatu. Taruhannya ada di situ. Ketika istri pengen sesuatu, maka hatinya tidak akan merasa tenang sebelum berupaya. Saya tidak bilang apa, berhasil ya. Sebelum dia berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang diharapkan oleh istrinya tadi itu. Sesederhana apapun itu. Nah, seperti itu. Nah, sebab seperti ini akan terbuka dalam pikirannya, misalnya, bisnis apa ya? Kira-kira saya bisa apa ya? Nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Tanya ke temannya, tanya ke saudaranya. Oh mungkin iparnya ternyata ya ngasih ide ini. Oh ternyata temannya ngasih ide ini. Nah, itu akan terbuka. Oh iya ya. Misalnya enak apa namanya bisnis garam misalnya ya. Akhirnya kebuka misalnya. Atau bisnis jamur misalnya ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya memang seperti itu hadirin. Akhirnya terbuka seperti itu. Akhirnya terbuka seperti itu. Mau tidak mau. Kenapa? Karena harga diri seorang lelaki itu ada di dalam apa? Usahanya. Saya tidak bilang di sini harus punya gaji, harus ini dan itu, bukan. Tapi minimal harus ada apa? Usahanya tadi. Ya, usahanya. Harokah ya, harus ada apa? Gerakan. Harga diri lelaki ada di situ. Nah, itu nanti bakal berkembang seorang. Belum lagi didampingi sama istrinya, dikasih ide sama istrinya, diberi masukan, luar biasa. Jadi lebih hidup dia. Yang mana sebelum menikah, besok ngapain dia semboh, Mobile Legend, ngopi misalnya ya. Ya besok saya mau, tidak ada kejelasan. Tapi setelah dia menikah, dia mikir, jangankan besok, minggu depan, bulan depan, dipikiri. Oh saya harus punya target, ya besok saya pengen lakukan ini. Ikhtiar sama Allah, hasilnya tawakal sama Allah. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Lebih hidup. Orang itu hadirin, kalau punya program itu lebih hidup. Bukan hanya kerjaan ya, maksudnya apapun aktivitas. Saya bicara soal aktivitas. Boya ngajar, boya ini, boya itu. Boya bantu orang, boya apa. Tapi kalau orang itu punya program, dia itu merasa apa? Akan terasa hidup, apalagi ketika dia pada akhirnya bisa membuktikan kepada orang lain akan manfaat kewujudannya. Sekecil apapun itu. Ya, entah bantu orang, entah bani beledos, kita bantu nyurung misalnya. Ada orang sulit mau naik kendaraan, kita bantu. Keberatan bawa barang, kita bawa. Ya, ada sesuatu orang yang membutuhkan apa, kita bisa untuk membantunya. Semakin orang tadi itu akan terasa apa? Hidup dia tadi. Terasa hidup di alam dunia. Karena orang itu akan terasa hidup ketika apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kapan itu selalu digenjot? Kapan
perasaan dia ini harus bermanfaat itu selalu ditekan jika dia sudah menikah. Bismillah ya. Jelas ya? La ilaha illallah wa ta'ala qad bihi masalih muhimmah. Nah, sekarang terkait sama dirinya beberapa masalah yang penting, apalagi misalnya sampai dikaruniai anak keturunan, anaknya sekolah, biaya pendaftaran, seragam, luar biasa. Harus menabung. Ini harus targetnya segini. Supaya sampai target segini, apa kira-kira kiat-kiatnya? Wah, semakin semangat semakin berkembang. Wasfastafadat minul ummah aktsar mimma stafadat dzurriyyatu minhu. Karena dia semakin hidup tadi itu, semakin hidup, maka umat-umat yang lain pun, beberapa manusia yang lain pun juga ikut merasakan manfaat daripada yang dia hasilkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh anak keturunannya saja. Maksudnya apa? Akhirnya ketika dia semangat beraktivitas, semangat bikin sesuatu yang baru, ini yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya anak keturunannya, siapa? Orang-orang lain juga. Ya mungkin berupa pegawai, ya mungkin berupa pelanggan, ya mungkin reseller, dan lain sebagainya. Lanjutin sedikit ya. Sebagaimana seorang yang menikah itu teratur kehidupannya, apalagi dia melihat fayandur manzilahu qad umira bil abna wal banat. Ya. Apalagi dia melihat rumahnya dimakmurkan dengan anak-anak laki atau perempuan. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberi keturunan anak soleh-solehah ya. Maka ketika ini beliau ya mengatakan ketika seorang itu sudah diberi karunia oleh Allah berupa anak laki atau anak perempuan atau keduanya di antara mereka, fadabbat fihi ruhul haya al-jadid. Maka dia akan merasakan hidup yang baru. Dan memang demikian. Dia akan masuk kepada fase yang baru. Fase yang belum pernah terbesit dalam pikirannya sebelum mendengar tangisan anaknya untuk pertama kali tadi. Betul-betul alam ini berbeda. Bagaimana tidak? Kita yang biasa dulu santai-santai, iya. Aduh. Jadi bapak, Rek. Jadi bapak ini tidak sekedar perocot punya anak gitu toh. Ini anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Akan kemana anak ini? Kata Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nanti kita akan bahas masalah ini. Kapan-kapan, insya Allah. Setiap anak itu dilahirkan, kata Nabi, dalam keadaan yang suci. Dalam artian apa? Ibarat kertas itu kosong. Tapi orang tuanya lah yang membawa kemana anak ini. Itu baru. Maka dia akan menyaksikan fayusyahid min ni'amillah ta'ala alaih ma yashrahu sadrah. Dia akan melihat karena sebab apa ini? Pernikahan. Dia akan menyaksikan dengan seizin Allah nikmatnya yang begitu besar yang melapangkan dadanya, yaitu apa? Melihat anak-anak tadi itu. Wa yuqirru ainuh wa yamlihu ibtihajan wa surura. Dia akan menjadi senang, menjadi gembira melihat apa? Mereka. Sehingga dikatakan oleh seorang syair, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmatnya Allah kepada hambanya ini banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, ya, enggak bisa gitu. Akan tetapi kata penyair ini, beliau mengatakan wa ajalluhunna, tapi nikmat paling besar manusia ini, maksudnya yang dia alami sehari-harinya ya, najabatul auladi, yaitu melihat kepintaran daripada anaknya. Manusia itu secara fitrah dia pengen tersaingi sama yang lain, iya. Kepintaran pengen paling pintar, kesolehan pengen paling soleh, kebaikan pengen paling baik. Orang itu pada fitrahnya, pada umumnya, kecuali orang-orang wali ya, itu tidak senang kalau tersaingi. Tapi muttafaq, sepakat bapak siapapun itu akan senang kalau anaknya lebih top daripada dia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ke orang yang, iya, bapak-bapak misalnya, tak doa no anakmu lebih top dari kamu. Nah, ini dia bingung antara mau kesel apa mau senang ya. Ini kan ganti no, ini kata-kata.
mudah-mudahan anakmu lebih pintar dari kamu. Nah ini kan sekilas dulu, apa ini? Padahal enggak, padahal maksudnya apa? Jadi dia mau ngamuk tapi, oh iya ding, amin, kan gitu. Nah, enggak jadi. Nah seperti itu. Ada salah seorang ulama, sebagai penutup biasanya jam segini. Ada salah seorang ulama tanya kepada putranya. Wallahu a'lam ya. Kalau enggak salah, ya salah seorang pembesar ulama pokoknya. Dia tanya kepada anaknya, "Nak, kamu ini kamu punya cita-cita ini pengen jadi siapa?" Maka anaknya bilang, "Ya kayak Abah." Jangan, cita-cita itu yang tinggi. Bapak ini loh, Abah ini loh, dulu tuh punya cita-cita yang besar. Semangat dalam belajar, semangat dalam mencari ilmu. Itu pengen kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata tidak sampai Sayyidina Ali ya. Pintu ilmunya Nabi. Tapi jadilah seperti sekarang ini. Ulama besar sekali, top alim. Jadi ngarepnya seperti Sayyidina Ali, jatuhnya Yosef tinggi. Dan ini kamu pengennya sudah kayak bapak, ya tambah nanti apa? Khawatir tambah anjlok lagi. Nah, seperti itu. Pasti anak itu apa? Pasti orang tua itu apa? Bermimpikan agar anaknya itu lebih unggul daripada dirinya. Masih ada beberapa hal lagi yang insya Allah kita akan bahas, termasuk child free. Iya, ada orang menikah tapi tidak mau punya anak. Ya apa itu? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanyakan, Monggo. Ya. Ya, semua. Yang pertama terkait dengan hukum raja atau berzina itu misalkan dia melakukan dengan dia berbuat suami istri, apakah hubungannya berbeda? Gimana? Misalkan Ustaz, si bulan ini pelukan sama cewek, tapi nggak sampai hubungan badan. Nah yang kedua, dia berbuat badan. Nah, apakah hubungannya berbeda Ustaz antara yang berbuat badan dan yang hanya ciuman atau pelukan saja? Terus yang ketiga, Yang pertama apa tadi? yang pertama pelukan Ustaz, Ya. sampai hubungan badan. Ya. Yang kedua sudah sampai hubungan badan. Ya. Apa hubungannya sama berbeda? Kan sama-sama zina. Yang kedua, yang berhak menghukum mereka siapa? Yang berhak untuk ngantemi Ya. dan sebagainya sampai meninggal dunia. Ya, ya. Itu siapa? Hakimnya siapa? Ya. Jadi kalau yang pertama, jadi sebetulnya ya zina itu kan macam-macam ya. Zina itu macam-macam. Termasuk zina itu zina lain. Ketika mata memandang ajnabiyah itu dinamakan zina, tapi zina mata. Termasuk juga seorang perempuan yang pakai parfum berlebihan sampai semerbak kemana-mana, sampai aromanya itu tercium oleh orang ajnabi, itu pun menjadi zina. Nah, akan tetapi tentu tidak sedahsyat zina berhubungan badan. Nah, jadi kalau ditanya yang satu cuma pelukan, yang satu berzina berhubungan badan, ya jelas berbeda jauh. Jelas berbeda jauh. Dan yang dimaksud zina sampai dihukum rajam di sini, ya yang sampai berhubungan badan. Siapa yang berhak? Tentu, yaitu pemimpin tertinggi daripada sebuah negara. Tapi setiap negara menjalankan hukumnya dengan keputusan mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, kayak misalnya ada di Yaman misalnya, itu saya pernah belajar ahkamul usroh tapi ya, yaitu hukum-hukum seputar pernikahan. Itu setelah penjelasan hukum, nanti di akhir itu pasal-pasalnya itu disebutkan sumber-sumbernya. Oh ini dan dari mazhab-mazhab yang berbeda. Ada pasal yang mazhab Syafi'i, ada pasal yang dari mazhab Hanafi. Tapi memiliki apa? Masadir, memiliki sumber-sumber yang jelas daripada para mazhab. Jadi bukan asal digeret sak kampung, dipendem, diuncali. Bukan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau misalkan yang pemimpin ini tidak hukumnya, apakah pemimpin itu misalkan dia sudah tahu bahwa zina, akhirnya dia wis dinikahkan aja. Padahal sudah zina akhirnya dinikahkan tanpa ada hubungan, padahal dia tahu itu zina. Ya wallahu a'lam, itu resikonya jadi seorang pemimpin. Tapi gini, perhatikan ya.
sebetulnya untuk orang berzina itu kemudian mendapatkan yang dinamakan haddu zina. Had itu artinya hukuman. Untuk dia mendapatkan haddu zina itu sulit sekali. Jadi gini loh. Loh, apa berarti sekarang itu harus keliling ke tempat-tempat pelacuran? Setiap ada perzinahan dihukum, kan seperti itu. Naudzubillah, ada orang berzina, yaitu kaitannya dia sama Allah Ta'ala. Dia mau tobat, dia mudah-mudahan diampuni. Dia tidak tobat, ya itu urusannya dia. Haddu zina ini hanya bisa terjadi satu di antara dua. Yang pertama, yaitu jika disaksikan oleh 4 saksi lelaki yang melihat secara langsung, mohon maaf, seperti dikatakan itu, dia betul-betul menyaksikan masuknya kemaluannya laki ke kemaluan perempuan. Bukan sekedar tidur bareng, bukan sekedar berpelukan, mohon maaf, bukan sekedar bertelanjang berdua. Jadi bahkan gini ya, ini ketatnya gini. Kalau ada 4 saksi itu misalnya memergokin laki sama perempuan baru keluar dari kamar kos misalnya, atau kamar hotel. Terus mereka berempat ini menuduh zina. Padahal pasti zina enggak? Pasti zina enggak? Udah tahu. Siapa tahu main PS di dalam. Ya meskipun itu wallahu alam kan, enggak tahu kan kita kan. Ya bu monopoli, bu main PS, bu apa. Tapi ketika saksi itu melafatkan zina, ini tuduhan yang besar di dalam Islam. Kalau mereka berempat itu atau lebih gagal membuktikan, menyaksikan atau memberi persaksian perzinahan itu, 4 orang ini yang dihukum namanya haddul qadzaf. Haddul qadzaf itu apa? Yaitu ketika orang menuduh perzinahan tanpa didasari bukti yang kuat. Seperti itu. Jadi sulit kan? Loh, ada bukti CCTV, tidak bisa. Tidak cukup. Itu yang pertama. Sulit, ya Pak. Zina disaksikan 4 orang saksi. Yang kedua, haddu zina, hukuman zina itu bisa diberlakukan dengan ikrar atau dengan pengakuan. Dengan pengakuan. Jadi orang yang berzina itu memang dia yang mengaku. Ini bisa dihukum. Selain adanya kedua ini, ya wis. Itu hubungan antara dirimu dengan Allah. Jika engkau bertobat, ya itu cukup. Gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti orang kemudian diperintah untuk sweeping, enggak ada seperti itu. Mungkin ada lagi. Wallahu a'lam.